Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan berjumpa lagi bersama saya Riza Hayati Ifroh pada mata kuliah dasar media KIE. Pada kali ini kita akan membahas tentang satu media yang bisa digunakan untuk proses penyadaran maupun promosi kesehatan, yaitu fotonovela dan komik live. Baik, kita mulai. Jadi fotonovela merupakan suatu bentuk media yang bisa dibilang menyerupai komik ya atau cerita bergambar. Kemudian untuk fotonovela sendiri yang berbeda adalah media ini menggunakan foto-foto nyata, foto-foto real sebagai pengganti gambar ilustrasi. Fotonovela sendiri merupakan alat dalam suatu pendidikan, kemudian bisa juga dibuat untuk proses advokasi publik ya, yaitu penyadaran dan juga proses diskusi dan peningkatan isu. Nah, biasanya untuk fotonovela diangkat dari kisah atau situasi dan keadaan nyata ya untuk mengcapture bagaimana kondisi dan juga fenomena sosial yang ada. Tetapi semakin kesini perkembangannya, kita bisa melakukan modifikasi dengan membuat suatu skenario atau skrip guna menyusun jalan ceritanya. Nah, fotonovela menurut Riana bahwa pengemasan media foto yang digabungkan dengan format novel atau cerita dan foto tidak disajikan untuk menjelaskan satu materi secara terpisah, seperti halnya foto label. Tetapi untuk fotonovela merupakan bagian cerita atau alur, sehingga nanti ada porsi cerita, kemudian ada teks ya, kemudian ada mempertegas suatu gambar ya dengan ada kalimat naratif di dalamnya, sehingga akan membentuk suatu visualisasi fotonovela. Ini contoh ya, beberapa saya ambil dari internet. Ada beberapa fotonovela yang menjelaskan tentang kerja bakti masyarakat. Nah, ini adalah kisah atau kondisi nyata dari keadaan lingkungan sekitar ya. Nah, ini ada ilustrasi percakapan, kemudian ada bentuk bubble ya, ada bentuk-bentuk dalam bersuara untuk membandingkan atau membedakan siapa yang sedang berbicara. Oke, kemudian jangan sampai tulisan ini lebih dominan, jadi menutup gambar, sehingga fotonovela ini tetap pada kekuatan visual gambar. Ini contoh ya, tetap ada naratif atau narasi untuk menjelaskan situasi dan kondisi. Nah, peralatan utama digunakan dalam membuat fotonovela karena sifatnya ini sebagai bahan diskusi, jadi kita bisa membuatnya dalam dua versi digital dan juga versi manual. Nah, versi yang lebih ke manual ya, artinya yang konvensional menggunakan kamera ya, kemudian baik kamera HP ataupun kamera SLR begitu ya. Kemudian ada kertas untuk alat tulis. Nah, kalau yang digital kita bisa menggunakan laptop. Nah, kalau yang lem gunting digunakan apabila foto tadi kita lakukan secara manual. Tapi karena kondisi sekarang sedang pandemi, mungkin kita akan arahkan fotonovela kalian ini ke arah digital. Nah, kemudian aplikasi yang bisa digunakan adalah contoh yang paling sederhana Microsoft Word. Kemudian bisa menggunakan PowerPoint juga, CorelDRAW, kemudian Publisher, dan yang akan kita bahas pada sesi ini yaitu kita coba menggunakan Comic Live. Nah, proses pembuatannya biasanya dimulai dengan pembentukan tim, tetapi situasinya karena kalian sedang terpisah maka kembali mengembangkan media secara individu. Nah, biasanya kemampuan kualifikasi dalam membuat itu bisa dibagi. Jadi ada yang bagus menggambar, ada yang bagus dalam memotret, bagus dalam membuat alur cerita. Nah, saat ini kita belajar untuk kalian bisa membuatnya secara mandiri. Yang kedua adalah proses identifikasi masalah. Jadi kita harus tahu ya, ternyata masalah apa yang saat ini sedang berkembang. Ini menandakan bahwa fotonovela atau comic live yang akan kita gunakan itu bukan merupakan cerita khayalan,
tetap merupakan suatu cerita nyata yang diangkat dari kondisi masyarakat tertentu. Dan biasanya identifikasi masalah dilakukan turun ke lapangan, pengamatan langsung ya, seperti tadi contohnya fenomena kerja bakti. Nah, kalau kalian saat ini mungkin bisa mengambil contoh yang ada di lingkungan keluarga kalian. Jadi, isu-isu yang kalian angkat adalah isu-isu kesehatan atau bisa dikaitkan dengan COVID-19. Jadi, kalian bisa melibatkan orang terdekat ya di keluarga, ibu, bapak, atau saudara untuk bisa dijadikan sebagai model atau subjek dalam visualisasi gambar. Nah, selanjutnya ada penentuan tema. Jadi penentuan tema ini harus disepakati apabila membuat medianya secara tim ya. Tetapi silakan kalian berkreasi dengan tema yang akan kalian angkat. Kemudian biasanya prioritas masalah khususnya kalau untuk masalah-masalah di keluarga. Jadi contoh misal tentang menu sehat ya, kemudian kebiasaan cuci tangan, kemudian perilaku setelah keluar rumah, mungkin bisa kalian jadikan isu atau tema. Dan harapannya bisa lebih detail karena ingin mengeksplorasi tentang tahapan dalam berperilaku sehat. Jadi mohon bisa dikembangkan. Oke, selanjutnya yaitu tahap berikutnya yaitu pembuatan cerita atau skrip. Nah, biasanya ini yang menjadi kadang kita kalau tidak punya ide agak sulit ya. Jadi mohon bisa bereksplorasi dengan aktivitas yang ada di lingkungan terdekat. Nah, cerita atau skenario fotonovela dibuat ini biasanya akan tergambar peran-peran dan tokohnya. Jadi jangan menggunakan tokoh juga terlalu banyak begitu kalau memang situasinya tidak memungkinkan. Jadi boleh secara individu atau berkelompok untuk peran yang akan dilibatkan. Jadi contoh ibu, kemudian bapak, kemudian adik. Nah itu cukup ya. Atau malah mau aktif di lingkungan sekitar. Misalnya kondisi sekitar rumah yang kotor, tidak bersih, kemudian masyarakatnya tidak mau berpartisipasi, boleh tetap mengambil gambar-gambar di luar rumah. Tetap dengan protokol kesehatan ya. Kemudian dialog-dialog masyarakat atau opini personal masyarakat terhadap suatu permasalahan bisa dijadikan tambahan dalam skrip. Nah, contoh skrip nanti bisa diunduh di Mols, tetapi di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Nah, ini contoh skrip. Jadi skrip itu ada judul ya, kemudian ada siapa yang membuat ya, tentunya kalian. Kemudian silahkan juga kredit point di bagian belakang Anda tampilkan siapa-siapa saja tokoh atau peran yang dilibatkan. Nah, target pembacanya siapa? Apakah masyarakat umum, ataukah kelompok remaja, ataukah lansia, atau seperti apa? Nah, tujuan dari pembelajarannya juga harus jelas ya. Kalian membuat tema fotonovelanya itu atau komik hidupnya itu seperti apa? Kalau di sini contoh menjelaskan tahapan pembuatan masker kain sederhana tanpa jahit guna mencegah penularan penyebaran COVID-19 di tingkat individu dan masyarakat. Nah, jadi kalian membuat begitu tahapan cuci tangan gitu ya guna mencegah penularan COVID-19 di lingkungan rumah tangga. Atau misalnya kalian membuat fenomena remaja yang tidak mematuhi adaptasi kebiasaan baru ya, misalnya yang masih nongkrong atau seperti apa. Oke, nama tokoh bisa dijelaskan dalam skrip ya, siapa berperan sebagai apa ya. Di sini saya contoh, saya membuat saya dengan partner saya. Kemudian sinopsis ya, deskripsi. Deskripsi ini secara umum Anda menjelaskan tentang kondisi situasi itu seperti apa. Suatu malam atau suatu pagi atau pada suatu hari sedang apa situasinya, bisa dijelaskan secara singkat ya. Jadi untuk prolog ada judul, kemudian sumber, kemudian ada target pembaca, tujuan pembelajaran, pengenalan tokoh, dan juga sinopsis atau deskripsi komik. Nah, ini contoh dari bentuk tampilan komik dengan skrip ya.
Panel itu ini, ya. Panel itu satu bagian, ya. Artinya bagian dari kotak fotonovela, ya. Ini judul. Kemudian storyline itu disusun. Biasanya juga membacanya seperti komik, ya, dari kiri ke kanan, kemudian kiri ke kanan, atau ada dari 1, 2, 3, 4. Jadi bisa kalian tambahkan penomoran di situ agar memudahkan membaca. Nah, storyline alur cerita adalah kondisi. Jadi ini misalnya Fandi sedang membuka gadget, ya. Kemudian tokohnya ada Fandi. Kemudian aset visual. Nah, aset visual ini adalah Anda sebelum membuat atau meng-create komik, Anda masukkan terlebih dahulu di folder. Jadi ini halaman 1, halaman 2, halaman 3. Jadi ini halaman 1. Satu halaman bisa berisi 4 sampai 6 foto. Ya, dengan alur cerita. Kemudian tipe pengambilan gambar. Tipe pengambilan gambar tampak depan, tampak samping, tampak atas, atau tampak belakang. Jadi nanti kalian bisa pilih proses pengambilannya. Kemudian di sini keterangan narasi itu yang tidak dialog, ya. Jadi hanya narasi mati, tidak ada dialog. Jadi di sini menceritakan situasi dan kondisi. Nah, ini Fandi memperlihatkan berita kepada Riza. Nah, kemudian ada dialognya. Ada pasien COVID-19 di kelurahan kita. Kemudian Riza jadi penasaran, kemudian Riza waduh harus bagaimana gitu, ya. Nah, ini kemudian bubblingnya, ya, ini untuk menjelaskan bahwa sedang ada dialog di sini, monolog. Nah, ini diskusi keempat, ya, atau panel keempat. Jadi di sini menceritakan seperti apa, aku ada ide, aku tahu cara bagaimana membuat masker sederhana walaupun kita tidak punya, begitu, ya. Nah, ini contoh. Nah, jadi nanti kalian menyusun skrip. Pertemuan ini outputnya adalah menyusun skrip, ya, skrip seperti ini. Nah, proses selanjutnya adalah pengambilan gambar, ya, pengambilan gambar atau pemotretan disesuaikan dengan skenario yang dibuat. Jadi sederhana, jadi tidak perlu mengambil skenario yang terlalu panjang. Jadi kita akan untuk sesi ini maksimal 5 sampai 10. Jadi kalian boleh membuat 5 halaman. 5 halaman. Ini 5 halaman ini berarti kalau satu halamannya misalnya 4 sampai 5, maka akan ada 20 angle foto yang akan kalian ambil. Oke, kemudian pembuatan fotonovela. Jadi membuat lembar fotonovela jangan terlalu menumpuk, kemudian agar jelas dan bisa dipahami oleh pembaca. Kemudian jumlah halaman tidak terlalu banyak. Biasanya kalau untuk fotonovela yang lebih komplit itu maksimum sekali 20. Tetapi untuk sesi ini silahkan 5 sampai 10 halaman. Jadi boleh 6, boleh 5, atau boleh 7, ya. Diupayakan ada alur cerita yang jelas, yang ditulis dengan rapi dan mudah dipahami dalam skrip, ya. Penulisan dialog dalam balon-balon di antara pemerannya juga mohon diperhatikan. Tetapi nanti aplikasi yang akan saya coba berikan ke kalian, ya, mudah-mudahan berhasil. Itu sudah tersedia template-nya. Kemudian harus sederhana, mudah dipahami, dan narasinya tidak boleh terlalu panjang. Satu kalimat terdiri dari 5 sampai 6 kata boleh, ya, 7 kata boleh. Oke, yang diperhatikan dalam pengambilan gambarnya, gradasi warna, gelap terangnya, kemudian ukuran gambar atau tulisan, ya, resolusi foto, kemudian komposisi tulisan, dan juga harus ada alur cerita atau isu. Nah, ini kalau kalian lihat bagaimana nih, ramai sekali, ya, tulisannya. Jadi ini sangat menumpuk. Ini bisa disituasikan kondisi sedang rapat, tetapi memang penulisannya banyak sekali, sehingga ini adalah hal-hal yang harus kita hindari. Nah, biasanya fotonovela yang yang cetak itu perlu penggandaan, ya, kemudian bisa digunakan penyadaran. Dengan adanya foto dari sasaran target itu biasanya akan meningkatkan perhatian, karena mereka melihat bahwa mereka menjadi tokoh dalam video atau dalam fotonovela tersebut, sehingga biasanya mereka akan memiliki keinginan untuk lebih menyimak
media yang kita berikan. Dan tetap ada uji coba media, tetapi pada kali ini kita melakukan review expert saja ya, tidak perlu kita evaluasi secara lapangan ya, karena mengingat waktu dan juga situasi pandemi. Nah, ini nanti contoh saya akan unggah juga beberapa contoh dari fotonovela atau komik. Baik, demikian materi pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan juga setelah ini kalian berhasil untuk mengunduh aplikasi yang akan saya berikan. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.